Beli tisu di pasar Minggu. Ada gajah minumnya susu. Hai orang Indramayu, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita dipertemukan dengan sebuah acara yang dikemas dalam rangka birrul walidain kepada almarhumah. Inilah indahnya kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu bapak yang saya muliakan, Allah itu menciptakan makhluknya ada dua. Ini kalau saya ngomong 1-2 bahaya ini, karena habis pemilihan nomor urut calon presiden. Allah itu menciptakan makhluknya itu ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Kalau perempuan ini beda, perempuan itu makhluk spesial, mampu menghidupkan barang yang mati dan mampu mematikan barang yang hidup. Pak Haji Suyati jawab, aku udah lupa tuh. Yang jawab yang benar itu pasti janda. Iki ngapa maning ya? Mau ngisi pengajian sini duduk Pak. Unggawa kere. Oh rere kok kere. Rere. Allah menciptakan makhluknya ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Makhluk hidup itu juga ada dua. Kecangkemnya ngapa ya? Ini kan saya ngomong 2, kenapa 3? Orang tua bingungi dewe. Nah, makhluk hidup itu juga ada dua. Makhluk hidup yang berakal dan makhluk hidup yang tidak berakal. Ini kayak kita semuanya insya Allah berakal, kecuali yang bawa degan. Makhluk yang berakal itu juga ada dua, berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Yang Islam itu juga ada dua, Islamnya yang sekedar Islam dan Islam yang beriman. Makanya tidak semua orang mukmin, tidak, kalau mukmin itu pasti muslim, kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau gula itu pasti manis, tidak semua yang manis itu gula. Contohnya aku. Kalau garam itu pasti asin, tapi kalau asin belum tentu garam. Contoh upil. Nggak percaya silakan dicoba. Iman itu juga ada dua, imannya orang biasa dan imannya para nabi. Beda dong iman kita dengan para nabi, beda. Nabi itu juga ada dua, nabi yang hanya menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Nabi jumlahnya berapa Bu? Salah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi.
Yang menjadi rasul 3.000. Yang wajib diketahui 25. Apal Bu? Bohong. Rasul itu ternyata juga ada dua. Rasul yang hanya menjadi rasul dan rasul yang mendapatkan ulul azmi. Ulul azmi ada 5. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi itu yang bertemu dengan Allah juga cuman 2. 1 Nabi Musa, 2 Nabi Muhammad. Ini 2 orang ini pernah langsung ketemu Allah. Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Bedanya di mana? Sama-sama ketemu dengan Allah tapi konteksnya berbeda. Perbedaan nomor 1. Nabi Musa ketemu dengan Allah, itu yang mengajukan pertemuan adalah Nabi Musa. Sementara Nabi Muhammad ketemu Allah, yang menginginkan pertemuan adalah Allah. Jadi Nabi Musa ingin bertemu, Nabi Muhammad diundang. Nabi Musa mengajukan, Nabi Muhammad diundang. Kalau mau datang sama diundang kira-kira beda apa enggak? Beda. Kalau mau datang sendiri itu biaya sendiri, kalau diundang biasanya disangoni. Begitu Pak Dokter? Gus Miftah mau datang sendiri apa diundang? Diundang. Berarti disangoni. Hanya mengingatkan ya. Aja kelalen. Madep ngidul ya. Oh sana ngidul. Tak pikir tadi di sana ada suara nggak ada wujud. Kok kelasnya kayak kentut gitu lah. Ternyata ada orang. Jamaah bawah sorwet pelem. Pantesan bentuknya kayak pelok. Nah, 1. Perbedaan kedua apa? Nabi nomor 1 ya. Nabi Musa itu mengajukan. Dalam riwayat disebutkan Nabi Musa itu pengen ketemu dengan Allah, minta melalui doa selama 40 tahun baru dikabulkan. Coba lo dengerin. Nabi Musa saja yang nabi, doanya baru diijabah setelah 40 tahun. Lah kita yang bukan siapa-siapa maunya kalau berdoa langsung dikabulkan. Emangnya lu siapa? Mas Hadroh umurnya berapa? Nah rata-rata 16 tahun. Kalau Nabi menikah umur 25 tahun, berarti seharusnya kamu minta jodoh yang solehah mulai dari sekarang. Umur 15 tahun berdoa, 25 tahun ketemu jodohnya. Itu keren. Cara doanya begini, kenapa kamu lihat nih mbak-mbak vokalisnya? Kamu naksir ya. Persoalannya kamu sama mbak vokalis beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Bisa ae. Kamu berdoa, ya Allah, bila vokalis Hadroh itu jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia jodoh orang itu adalah aku ya Allah gitu. Amin ini kelihatan. Artinya apa? Kalau doa kita belum dikabulkan jangan marah dulu. Barangkali Allah punya mekanisme tersendiri. Makanya kenapa saya suka bersepeda. Karena bagi saya orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Karena doa itu yakin dikabulkan. Cuman kalau Anda suka bersepeda, saya ingatkan satu hal. Tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Serah apa senyum ya. Bar 100 dina ya rabi maning ya.
Kan kalau laki-laki nggak ada masa iddah. Kalau perempuan ada masa iddah. Kalau perempuan kalau laki-laki bebas. Ya kan Indramayu banyak RCTI, Randa Cilik turunan Indramayu ya kayak gitu. Pak Suyadi jawab oke. Nah 40 tahun. Makanya kalau kita tuh minta sama Allah belum dikabulkan, santai saja. Itu kok belum dikabulkan, yakin pasti dikabulkan. Saya itu mencatat begini, kenapa kayak Pak Dokter ini harus tetap hormat sama orang tua. Mungkin orang tua kita itu tidak sepandai kita. Mungkin anak itu bisa lebih pintar daripada orang tuanya. Tapi yang perlu Anda ingat satu, orang tuamu pernah melahirkan orang seperti dirimu, sementara dirimu tidak bisa melahirkan orang seperti orang tuamu. Betul? Makanya anak gak boleh sombong. Orang-orang dulu itu kalau baca doa gak fasih, tapi mustajabah. Orang sekarang kalau doa itu fasih, tapi kadang-kadang gak mustajabah. Bedanya di mana? Bedanya satu. Ad-du'a'u min salimil janan aqrabu minal qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat dikabulkan daripada orang yang hanya sekedar lisannya fasih. Berarti hati yang bersih itu lebih penting dibandingkan lisan yang fasih. Orang dulu lisannya mungkin gak fasih tetapi hatinya bersih. Orang sekarang lisannya fasih tapi banyak hatinya yang tidak bersih. Makanya Pak Suyadi bisa melahirkan anak menjadi dokter. Dokter gak bisa melahirkan anak seperti Pak Suyadi. Berarti kamu tetap kalah sama bapakmu. Maka kewajibanmu sekarang mencarikan istri lagi untuk bapakmu. Apa-apa. Umurnya bira. Oh baru 65 ya masih bisa begini lah. Tangannya ini loh, tangannya. Apa bedanya saya dengan Pak Suyadi? Bedanya satu. Kalau Gus Miftah seperti tongkat seperti ini. Kalau Pak Suyadi seperti ini. Ya. Jangan-jangan janda ini. Lemes. Gak bahaya tah. Lemes Gus, lemes. Insya Allah. Satu coba. Maka kita anak-anak muda kayak Ansor, ini harus sering sowan orang tua. Karena orang tua itu mungkin lisannya tidak fasih tapi hatinya bersih. Orang-orang dulu itu kalau berdoa banyak salahnya Pak. Tajwidnya salah, domirnya salah, makhrajnya salah, tapi mustajabah. Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa Pak Dokter? Palebe. Lebe. Ada lebe di sini. Lebe. 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 Biasanya wajahnya kayak bandosa. Oh pembawa acara, Lebe ini pembawa acara. Itu mohon maaf, mbah-mbah Lebe zaman dulu itu kalau berdoa banyak yang salah. Tetapi mustajabah. Saya punya mbah Lebe, kalau di Jogja namanya mbah Kaum. Itu kalau berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi doanya mustajabah. Kalau orang-orang sekarang tuh fasih. Kalau ngimami fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Orang sekarang, kalau orang dulu coba alamnya jengal kaidahum fitadlil kayak gitu. Kalau mustajabah. Nabi Musa berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Maka kalau kamu berdoa baru 1-2 hari belum dikabulkan, sabar. Sabar itu pasti indah, sabar itu pasti menyenangkan. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Kayak saya ditanya, Gus hidup saya diselimuti masalah, ya bersyukurlah. Bersyukurlah bila hidupmu diselimuti masalah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Kalau Pak Suyadi makan onde-onde, yang paling enak onde-onde yang wijennya ganjil. Nah itu enak. Ngitungnya kepriben. Nah, perbedaan kedua apa? Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Perbedaan kedua adalah Nabi Musa ketemu dengan Allah di Bukit Tursina.
Nabi Muhammad ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Begitu 40 tahun berdoa, Allah kabulkan permintaan Nabi Musa. Allah langsung kirim WA kepada Nabi Musa. Musa, temui aku di Bukit Tursina. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Perbedaan ketiga. Nabi Musa ketemu dengan Allah berangkat sendiri. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah dikawal malaikat. Dah tiga. Beda maning. Yang keempat, Nabi Musa ketemu dengan Allah, sandalnya dicopot. Nabi Muhammad ketemu dengan Allah menggunakan sandal. Jadi Nabi Musa ketemu dengan Allah di Bukit Tursina pakai sandal, ditegur sama Allah. Musa, copot sandalmu. Kenapa? Kamu bertemu dengan aku di bukit, bukit ini akan menjadi suci. Copot sandalmu. Nabi Muhammad membaca cerita Musa, begitu ketemu dengan Allah, sandalnya dicopot. Allah katakan kepada Muhammad, Nabi Muhammad kekasihku, jangan kamu copot sandalmu. Kenapa? Karena langit pengen diinjak-injak dengan menggunakan sandalmu. Coba, Nabi Muhammad sandalnya saja terhormat. Makanya sekarang kadang-kadang kiai kurang ajar, sandalnya melu munggah panggung. Karena aku tadi naruh di bawah, nggak tahu bawa ke atas. Oh aman ya? Saya yakin aman, karena yang jaga masnya yang perutnya besar. Wah, Allah. Kamu harus tahu bro, cowok kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nggak percaya? Ayo kita sepil. Ya. Kalau Pak Suyadi perutnya kecil berarti burungnya besar. Oh, panjang cangkemnya panjang. Kayak ngerti-ngerti ya. Jadi beda ya. Nabi Muhammad tuh sandalnya saja terhormat loh. Disuruh pakai sandal. Nabi Musa disuruh nyopor kan. Masya Allah. Kemudian perbedaan terakhir. Apa bedanya? Nabi Musa ketemu dengan Allah. Hijabnya Allah itu hanya dibuka satu. Anda tahu Allah punya berapa hijab? Allah punya 70.000 hijab. Ketika ketemu dengan Nabi Musa, hijabnya hanya dibuka satu tok. Begitu dibuka hijabnya satu, Nabi Musa terlempar gara-gara tidak kuat melihat nurnya Allah. Padahal baru dibuka satu hijab. Begitu nurnya terbuka, Nabi Musa terlempar pingsan 50 tahun. Enggak kuat melihat nurnya Allah. Sampai dirayatkan ada umatnya Nabi Musa, melihat Nabi Musa, di jidatnya Nabi Musa masih tersisa sedikit nurnya Allah. Umatnya langsung buta, karena begitu kuatnya cahaya Allah. Dan Anda tahu, Nabi Muhammad ketemu dengan Allah tanpa hijab. Seluruh hijabnya, 70.000 hijab, dibuka oleh Allah. Ketika Nabi berangkat bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, engkau saja yang terbuat dari cahaya, itu tidak mampu ketemu dengan Allah. Bagaimana dengan aku, wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, beda. Bedanya di mana? Aku memang terbuat dari cahaya, kata Jibril. Tetapi cahayaku bukan cahayanya Allah. Sementara engkau, wahai Muhammad, tercipta dari setengah cahayanya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu mampu ketemu Allah, Pak. Karena Nabi Muhammad diciptakan dari setengah cahayanya Allah. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Maka saya sampaikan, Nabi Muhammad itu satu-satunya orang yang tidak terbuat 100% dari tanah. Separuh dari tanah, separuh dari cahayanya Allah. Kalau kita 100% terbuat dari tanah. Kalau kayak ibu-ibu kayak gini mungkin terbuat dari tanah longsor.
Kalau orangnya suka ngaji kayak Gus Miftah, ya mungkin terbuat dari tanah suci. Kalau orangnya suka marah-marah, mungkin terbuat dari tanah sengketa. Kalau orangnya suka nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Kalau orangnya suka belanja, jelas tanah abang. Kalau dikandani istrinya ngeyel, istri kalau dikandani ngeyel, saya curiga, jangan-jangan tanah liat. Kalau ini jelas ini. Kalau itu jelas, suka belanja, tanah abang. Kalau ini tadi tanah apa? Tanah sengketa. Cangkemnya sembarangan, nyata kasih jeruk. Nangkapnya pinter temen ya. Saya curiga, jangan-jangan mantan copet. Oh, pemain bola. Nah, beruntungnya kita Bapak Ibu, kita terbuat dari tanah yang merupakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang dikatakan umatnya Nabi Muhammad itu sebagai kuntum khaira ummah, umat terbaik. Dari seluruh umat yang dicipta dari umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, ternyata Allah takdirkan umat Nabi Muhammad ini adalah umat terbaik. Buktinya apa Bapak Ibu? Kembali ke cerita Jibril. Malaikat yang paling bagus bentuknya itu adalah malaikat Jibril. Cara lanang nang gantenge ra umum, cara wedok wayune ora umum. Mas tak tanya, kamu kalau pengen cari istri besok pengen yang awet apa enggak? Kalau pengen yang awet, nikahlah dengan istri yang wajahnya jelek. Karena kalau istrimu cantik itu enggak bakal awet, mudanya cantik, tuanya jelek. Tapi kalau kamu menikah dengan gadis yang jelek, mudanya jelek, tuanya tetap jelek. Karena istri yang jelek itu awet jeleknya. Seumur-umur jelek. Loh sekarang kan cantik bisa dipoles ya Pak Dokter ya. Selama punya ini. Cantik itu relatif. Ya kan? Editing itu alternatif. Makanya santai weli. Kalau Mas Hadroh, kamu merasa ke wajahmu jelek gampang, ingat kata Gus Miftah, tutuplah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena bagusnya rekeningmu akan mendapatkan cewek yang ayu. Iya. Sekarang cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Berangkat dari cowok yang good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Kok Suyadi senyum-senyum? Iya. Sekarang wajah jelek, bawa ke dokter selesai ya dok ya. Sekarang coba, ibu-ibu itu susah diatur. Buktinya apa? Kayak ngapa maning. Apa? Kesurupan. Kenapa yang di tengah Bu? Oh anaknya nangis. Ya maklum biar gawe ini ibu dipaksa ya. Bu aja dipaksa ya nangis. Allahumma sholli alaih. Sekarang itu apa kan bisa dibuat ya dok? Oi meneng anake. Anaknya nangis yang cerewet mbok nih keprimen. Susoni. Ya daripada rame ditinggal ngopi dulu. Wow, Pak Suyati ngopi ya. Saya harus ngopi karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya. Sangit temen ya. Saya suka kalau kopi pahit. Pak Suyadi kalau minum kopi ada gulanya, tolong jangan diaduk supaya manisnya di akhir.
Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme caleg kayak gitu. Manis di depan tok kayak cangkeme caleg. Akhirnya pahit. Kalau Gus Miftah tuh kayak kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Siapakah yang mencintai? Ibu-ibu dari tanah sengketa. Ya Allah, praktek dokter jalan bebas desa Tugu Kidul, kecamatan Gliyeng, Indramayu. Oh Seliyek kok Gliyeng. Konsultasi dan pengobatan anak yatim piatu gratis, berlaku setiap hari. Imam masjid, khotib, marbot, lebih, imam musola, jamiah marhaban gratis. Khusus untuk penyakit panung. Panung. Diobati oleh dokter Mas Ludi Sopriyadi, alumni Unisula. Alumni karo Inyong. Saya sekarang baru kuliah S2 di Unisula. Dokter itu pintar apa goblok? Goblok. Bukti ini tiap orang datang ditanya kan goblok. Dokter itu yang pintar cuma satu, dokter hewan. Orang tahu ditakoni langsung disontek. Iya. Kan langka sapi ditakoni sapi, gue sakit apa? Nggak ada. Kancane nyong dokter nesu, sing goblok wong Islam, lah keprimen? Wong Islam kayak goblok. Sing ngentut silite ngopo wudu sing dicuci mukane. Saya jawab iya, sama dengan dokter. Kenapa yang sakit matanya kok yang disuntik bokongnya? Kok matane disuntik? Insyaallah, alhamdulillah. Nah, Ibu rahimakumullah. Lanjut. Bapak Ibu, para tanah sengketa rahimakumullah. Iki apa ya? Oh, lemper. Ya nggak bisa baduk goblok, masa suruh makan begini? Nggak bagus. Lemper. Nah, Ibu rahimakumullah, konsekuensi dari umat terbaik itu ya berarti kita harus menjaga nama baik Kanjeng Nabi. Saya tadi mau cerita malaikat Jibril. Apa bukti umat Nabi Muhammad itu terbaik? Ibu bapak, malaikat Jibril itu malaikat dengan bentuk ciptaan terbaik. Terbaik. Saking bagusnya, malaikat Jibril berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara malaikat Jibril berterima kasih? Sholat sunnah 2 rakaat, yang 1 rakaatnya dilakukan selama 20.000 tahun. 1 rakaat Pak, itu malaikat Jibril. 20.000 tahun. 2 rakaat berarti sama dengan 40.000 tahun. Coba. Selesai sholat, Allah katakan kepada malaikat Jibril, Jibril, saya suka dengan sholatmu. Panjangnya, khusyuknya, bagusnya. Tapi wahai Jibril, ketahuilah, besok di akhir zaman akan ada hambaku yang lebih kucintai daripada engkau. Walaupun sholatnya tidak sepanjang sholatmu, sholatnya tidak sekhusyuk sholatmu. Kecang kami ngapa maning? Kok geting aku? Kamu nafsu sama aku ya? Kan kamu sudah tua. Ana wong ngomong malah kan aku zizi. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Di akhir zaman nanti wahai Jibril, aku akan mencintai satu umat yang mungkin sholatnya tidak sepanjang sholatmu, khusyuknya tidak sekhusyuk sholatmu, sujudnya tidak sepanjang sujudmu. Bahkan banyak di antara mereka yang sholatnya kadang-kadang lupa. Sudah sholat, lupa sudah berapa rakaat. Ada yang seperti itu? Ada. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih. Putih semua ternyata.
Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang sholatnya tidak sebagus sholatmu, tetapi aku mencintai mereka. Siapa? Kata malaikat Jibril, mereka adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Anda itu kalau sholat jangan terlalu was-was. Iki sholat inyong kira-kira diterima apa enggak ya? Kalau saya seandainya dikasih informasi oleh malaikat, Miftah sholatmu enggak diterima, saya masih bangga. Kenapa? Karena saya merupakan bagian orang yang ditakdir oleh Allah untuk bisa sujud. Karena banyak orang yang tidak ditakdir oleh Allah sebagai orang yang bisa sujud. Beneran. Kalau ada informasi ditelepon sama malaikat, Miftah, sholatmu nggak diterima, saya masih akan mengatakan Alhamdulillah. Kenapa? Setidaknya saya merupakan bagian dari orang yang pernah melakukan sujud. Karena banyak orang di luar sana yang tidak mampu sujud. Makanya mohon maaf, tolok ukur kita itu sujud, bukan harta benda. Daripada orang dikasih harta benda banyak, ditakdir kaya, tetapi dia tidak ditakdir sebagai ahli sujud. Mendingan kita ditakdir ahli sujud walaupun tidak kaya. Cuman persoalan cewek sekarang itu yang dilihat bukan sujudnya, tapi mobilnya. Cinta itu memang buta, tetapi cinta bisa membedakan mana mobil, mana sepeda. Wah. Judulnya kalah materi. Kalau yang nyarinya seperti Gus Miftah, oh limited edition. Kalau yang masih tersedia seperti Suyati. Ya. Persediaan masih ada. Semoga dapat lagi. Amin. Amin lah, amin lah. Nanti dia berharap. Kamu carikanlah. Daripada menghabiskan sabun. Mandi. Mikir apa ya? Tuh, dibawain 7 janda. Padahal Pak Suyadi sudah begini. Nah, karena kita ditakdir sebagai umat terbaik, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau ditakdir masuk surga, umatnya Nabi Muhammad lebih dulu masuk surga dibandingkan umat-umat terdahulu. Tapi sebaliknya kalau masuk neraka juga lebih dahulu. Nah, ciri-ciri umat terbaik itu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ciri umat terbaik itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kebanyakan orang kita hari ini amar ma'ruf nyambi mungkar. Kelasnya STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Ya kepriwe? Malah tanya inyong. Kan itu Rika. Kelihatannya pengajian. Sampai rumah berani sama suami. Iye. Itu berarti STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Kalau pengajian mantuk-mantuk, sampai rumah sama suami, hati-hati. Pak Suyadi lihat, kenapa ibu-ibu dari kipas-kipas? Itu bukan karena kepanasan, tapi karena takut bedaknya luntur. Insyaallah. Ayo, amar ma'ruf nahi munkar itu bagaimana? Saya tak ngopi dulu, ayo adik-adik selawatan. Ayo. Apa? Lagunya yang belum apa? Kok janda dalam kolam? Ya mate ya, gimana? Itu kan lagunya Pak Suyadi. Bila ingin melihat janda di rumah Suyadi. Ya lagunya yang belum apa? Lontong tahu sudah belum? Iwa bandeng
Iwa bandeng ono iwa sepat, Pak Suyadi ganteng, moga-moga istrinya 4. Nasab Nabi bisa enggak? Nasab Nabi bisa enggak, Dok? Anak turun Nabi itu lagunya itu loh. Salatullah salamullah. Terus anak turunnya Nabi, bisa enggak? Salatullah salamullah ala tar. Contoh. Kan aku bukan vokalis. Nanti amplopku double. Mas Hadro sudah dikasih amplop belum? Pada. Tapi sorry Le, kita berada di acara yang sama, tapi insya Allah dengan amplop yang berbeda ya. Ini vokalisnya mana vokalisnya? Oh, vokalisnya mbaknya. Oke, vokalisnya mbak. Yang sebelah utara itu yang mana? Utara itu yang mana? Kok vokalisnya letik-letik? Kamu kenapa vokalisnya duduk di atas? Karena dia lebih memilih aku dibandingkan milih kamu. Santai, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai penabuh hadroh. Kasihan temen. Sudah nggak usah dipikir. Anak hadroh ingat kata Gus Miftah. Cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Wow. Selebeo. Kiu-kiu mbok jeru. Vokalisnya 3 orang ini. Nah, itu yang sana, yang sebelah sana sendiri namanya siapa kamu, Dek? Yang sana, yang sidul, yang kidul. Siapa? Sana yang belah kidul. Sitina. Hah? Sitina. Sikina. Siapa? Sikile siapa? Pakai mic. Oh, karena masih perawan jadi malu-malu pegang mic. Ya. Jadi kalau perawan tuh pegang micnya kayak gini. Kalau janda ya kayak gini ya. Ya beda. Siapa namanya arane? Sitina. Sikina. Sitina. Jeneng kok Sitina keprimen? Kompletnya siapa? Sitina tok. Sitina tok. Ya. Sitina. Tok. Terus sampingnya siapa yang tengah? Reliana. Siapa? Reliana. Iki aku ngomong apa kumur ya. Pelan-pelan, siapa jenenge? Reliana. Leliana. Nah, umurnya berapa Leliana? 16. 16. Tadi Sitinah berapa? Oh 14. Ini satunya siapa? Nabila. Nabila. Matane. Mudah-mudahan besok mbak-mbaknya di atas jodohnya bukan salah satu di antara mereka. Tapi santai anak hadroh. Anak hadroh itu keren pecinta Nabi. Akan modalnya cuma sarung. Kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Isinya. Ayo Dok, salatullah, salamullah. Itu bisa kan? Bisa. Nanti kasih uang, tak kasih uang. Kan kiai kaya. Ya kaya kiai ini Prabowo ya. Suge ya. Prabowo nomor pira? Oh nomor 2. Pantesan dari tadi ngajinya 2 mulu. Ayo Dok, bisa kan? Kesuwen tak kakak. Rasa suwe-suwe. Tak rabi kapok ya. Apa? Oh galak-galak. Tapi kan romantis ya. Ayo Dok. Ayo anak hadroh. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ganti lagu yang lain. Ngomong jaluk mau piye. Bisanya apa? Bisanya apa? Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Lah kelamaan no. 1, 2, 3. بشرى لنا للمنى إلا
Sini masih, sana berhenti, kepriman ya. Itu artinya memang kalian tidak berjodoh. Yang sini masih nyanyi, mandek goblok temen ya. Cuit-cuit, yang undang dangdutan. Udah, sangoni. Karena aku banyak uang, walaupun belum diamplopi. Itu nama hadrohnya apa? Hah? Apa? BF? Oh GS apa kepanjangannya GSA? Gema Salawatan Islam. Gema Salawatan Al? Oh anak pondok Al Islah. Oh ada Pak Direktur. Oh Ponorogo, Ponorogo mau ngendi Kang? Oh Gandu, Melarat. Wah, ya putune Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Udah kayak tak sangoni kayak cah lelek ke 500. Sini satu perwakilan. 2, 3, 4. Nah, itu kucireng. Wes satu saja ngapain? Semuanya maju bagi teman-teman ya. Kalau sama mbak-mbaknya aku nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Cie, Pak Suyati ngelirik Nabila cie. Ya itu mbaknya satu-satu nih, sini mbaknya satu-satu. Nah, mana tuh, sini. Saya terima nikahnya. Panitia jaluk melarat temen ya. Panitia jaluk. Inyo kan kudune diwenehi. Halo Pak Suyati nikah malam hari ini yang ngasih mas kawin saya piye. Seperangkat alat sholat berserta maksiatnya. Insyaallah. Semoga Pak Suyati panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Suyati hidup sendiri. Apa? Dewekan baik. Wes tak kasih jimat satu supaya besok kalau menikah lagi ingat aku. Suyati ngejimat ya. Oh. Ya kan aku kiai kaya. Kiai ini siapa? Prabowo. Ablune Abadim. Abadim itu orang yang sangat cinta sama saya. Tanya Gus Alam. Apa? Jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa, ngusir setan. Ngaji. Jamannya minta dikasih. Emangnya aku cowok apaan? Sabar. Sabar ya, Bu. Nanti kalau kamu udah jadi janda. Ya. Suyati lumayan 1.000 ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, salah satu karakter umat Nabi Muhammad itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu artinya moderat. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah, moderat. Nah, Islam ini didesain tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi yang tengah-tengah. Berarti Islam kita itu harus rasional, Islam kita itu harus menyenangkan, Islam kita itu harus asik. Karena Nabi Muhammad diutus wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Mubasir itu harus lebih diutamakan daripada mundir. Mubasir itu menyenangkan, mungdirin itu ngasih peringatan. Nah, Islam ala ahlussunnah wal jamaah seperti kita ini Islam yang mubasir. Makanya kemudian semuanya dikemas menyenangkan. Islam ala ahlussunnah wal jamaah. Ana wong sunat ya ana acara walimatul khitan.
Ana wong lahiran ya walimatul akikoh. Ada wong rabi ya walimatul ures. Termasuk orang meninggal juga ada caranya, termasuk malam hari ini. Saya sebutkan macam-macam walimah supaya jenengan tahu bahwa walimah itu tidak hanya satu. Nih dengerin, yang belum pernah tahu, tak kasih tahu walimah itu apa saja. Macam-macam walimah. Ada walimah yang disebabkan karena pernikahan, namanya walimatul urs. Saya ini kalau di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang sering memberikan nasihat pernikahan kepada para pejabat, artis dan selebritis. Oh ya selebritis kok selebritis. Yang setajam silet itu loh. Oh silet. Makanya artis-artis di Indonesia kalau menikah rata-rata yang memberikan nasihat saya. Anang Asanti yang nasihati Gus Miftah, Atta Aurel Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah, Via Valen Gus Miftah, Yeni Inka Gus Miftah, Lesti Kejora Rizky Bilar bukan Gus Miftah. Yang bukan saya, tapi sekarang ngajinya sama saya. Duwe masalah Lesti sing cerewet wong Indramayu. Oh burun, santai saja. Jadi kalau artis-artis itu ngaji sama saya, Pak. Nikita Mirzani itu ngaji sama saya. Kamu jangan menghina Nikita Mirzani. Itu cangkemnya cerewet, buka aurat, tapi sholat. Tapi dia ngaji, ya gede. Ya pahalanya goblok. Masa susune? Kepriman ya? Gak bahaya tah? Itu ngaji sama saya. Nikita Mirzani itu alumni Gontor, Mantingan. Tapi cuman sampai kelas 3 sanawiyah, nggak lulus. Kalau seandainya lulus mungkin kayak Mama Dedeh, versi barbar. Itu Jamaah Inyong. Dan yang terbaru zamannya Gus Miftah adalah idolanya Pak Suyadi, Lucinta Luna. Kayaknya ayu temen dirangkul bus ini metu. Walimatul urs. Ada walimah yang disebabkan karena akikoh, namanya walimatul hares. Ada walimah yang disebabkan karena khitan, namanya walimatul i'dar. Kalau anak Indramayu belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Pasti bentuknya lebih bagus, ukir-ukiran. Nyunati juga. Oh gratis tuh, sunatan gratis. Untuk yatim piatu duafa gratis. Jadi walimatul ngetok titit. Titit. Kalau sunatnya di Jepara bentuknya ukir-ukiran. Kalau sunatnya di Indramayu bentuknya kayak pelem. Kalau saya di Lampung, maka bentuknya kayak belalai gajah. Apaan? Wadan takon maning. Besok Anda punya rumah, pindahan rumah selamatan, namanya walimatul wakiroh. Kalau dokter punya rumah baru diselamati, namanya walimatul wakiroh. Ada lagi walimah jamuan makan saat kedatangan musafir, itu namanya walimatun nakim. Walimatun nakim. Kalau walimah yang disebabkan karena musibah, kayak malam hari ini umpamanya karena memperingati 100 hari meninggalnya Ibu Hajah Suremi, itu namanya walimatul wadimah. Ada lagi walimah yang disebabkan karena akad nikah. Jadi bukan urus, kalau urus terus resepsinya habis akad langsung makan, itu namanya walimatul imlak. Kalau niatnya traktir, Pak Haji Suyadi traktir saya, itu namanya walimatul makdubah. Kalau berangkat haji atau umroh namanya walimatul safar. Itu beda-beda. Yang belum berangkat haji, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil Allah, amin. Berarti bentar lagi Anda mati. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah.
Lah walimah itu asal katanya, mohon maaf, artinya itu diundang untuk makan enak. Jadi kalau ada undangan walimah berarti diundang untuk makan enak. Dan kalau kita diundang walimah itu wajib datang. Idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Kalau kamu diundang untuk mendatangi walimah, maka kamu harus datang. Terutama undangan orang miskin. Tapi Anda lebih senang mendatangi undangan orang kaya. Betul? Padahal kata Nabi, amaroni Robbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya apa? Amaroni Robbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Tapi nyatane di Indramayu, kalau ada undangan sama, jamnya sama, harinya sama, tanggalnya sama. Yang satu yang ngundang orang kaya, yang satu yang ngundang orang miskin. Kira-kira datang kepada yang kaya apa yang miskin? Yang kaya. Padahal kalau kata Nabi seharusnya mendatangi yang miskin. Oh, miskin langka berkate cangkem. Langka berkate. Bapak no ibu limet. Boyang kenceng. Bapak no ibu sing ngongkon sapa? Belum. Mentang-mentang dikasih 500.000. Baru ngetes cangkeme jam iya. Bapak no ibu kakang Ansor sing ngongkon siapa gila menarik dulu kok. Kan aku nggak minta nggak dikabui. Menang disit. Malah keteblak. Sabar ya Allah. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Bapak no ibu kakang Ansor adeva tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan pada gawa rahmat bu. Primen berkat baik. Sing dipikir badokan tok. Pantesan lemu-lemu. Contohnya siapa? Kie. Indramayu dilawan. Kalau orang dulu itu banyak sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak sakit karena kebanyakan makan. Maka wetenge gede, manuke cilik. Ora percaya, ayo dideleng bareng-bareng. Jadi salahnya kita itu kalau diundang orang kaya sama orang miskin, justru memprioritaskan orang. Indonesia. We're ready. Let's have fun. Let's do it. Luwak Pahit Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum. Gus, Pak Kapolri minta maulid Nabi tanggal sekian. Oh nggak bisa jenderal, kenapa? Saya mau pengajian di pelosok Palembang, karena ketinggal kurang seminggu tok. Kalau masih kurang sebulan mungkin bisa saya reschedule. Kalau kurang seminggu kasihan. Gak apa-apa Gus, bla 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 bla, nggak bisa. Saya tuh nggak berani membatalkan jadwal kok kurang dari seminggu. Karena saya paham kalau kurang seminggu panitia pasti sudah persiapan, wis DP tenda, sound system, macem-macem. Kalau orang kaya yang saya batalkan, mereka bisa bikin pengajian kapanpun karena uangnya banyak. Tapi kalau orang miskin, Mbak, kalau bikin acara sudah diwangi golek duit, kiai ini ora teka. Kok tak perkosa kapok loh ya. Malah aku nafsu, tak santet meteng kowe. Meteng atas nama Suyati. Prioritaskan orang miskin. Nah, salah satu bentuk penghargaan kita kepada orang yang sudah meninggal ini tadi walimatul ma'dubah. Walimatul ma'dubah itu walimah yang diakibatkan karena musibah.
Musibahnya itu bisa 100 hari yang lalu, kok hari ini makan-makan, itu namanya walimatul maktubah. Yang pahalanya itu bisa ditujukan kepada almarhumah. Kita bacakan hadis Pak Dokter. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, inna ummi qad matat, ibu saya telah meninggal. Afa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau saya sedekah atas nama ibu saya? Qala, Nabi bersabda, naam, hooh tenan. Berarti malam hari ini semua pengeluaran Pak Dokter dan Pak Suyadi diniatkan untuk almarhumah Hajah Suremi, itu menjadi kebaikan untuk Hajah Suremi. Maka saya yakin hari ini Hajah Suremi akan semakin bahagia kalau nyangoni kiainya semakin banyak. Itu kan hadis, bukan saya yang minta. Kalau saya kan hanya sekedar mengingatkan. Nah, hal-hal apa saja yang kemudian perlu diperhatikan dari orang tua yang sudah meninggal? Satu hal mungkin yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu, ya, ini persoalan utang piutang, Mas siapa namanya? Mas Dokter. Jadi begini, jangan sampai ibumu, kamu pastikan setelah 100 harinya ini, kamu pastikan ibumu terbebas dari hutang, sekecil apapun. Termasuk utangnya jaluk lombok berambang neng warungnya tangga nih. Kalau bisa ditanya, saya mau cerita nih, belum ada santrinya Mbah Dim. Mbah Dim Kendal. Mbah Dim Kendal itu orang yang istimewa. Beliau orang yang sangat mencintai saya. Mbah Dim itu sebelum meninggal, warung-warung di depan pondok semuanya didatangi. Apakah Mbah Dim punya utang? Enggak. Tapi Mbah Dim bertanya kepada semua warung, ada enggak santri saya yang punya utang? Sebelum beliau meninggal, semua utang santri di warung depan pondok dibayari sama Mbah Dim. Itu Mbah Dim. Jadi sebelum meninggal Pak, warung-warung diutangi semua. Santri ini Inyong ada yang punya utang enggak? Oh ada Mbah. Berapa? Inyong bayar semuanya. Itulah bedanya dengan kita. Mbah Dim mau meninggal bayari utangnya orang lain, kita mati meninggalkan utang. Ya bener. Saya ingatkan soal utang ya Bapak Ibu, supaya keluarga ini kalau ada orang tuanya meninggal, tolong diperhatikan betul masalah utang piutang hak Bani Adam. Saya bacakan satu hadis persoalan utang. Fidaini, dalam masalah utang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang Allah menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah. Kalau seandainya seseorang itu mati fisabilillah, matinya fisabilillah loh, bukan mati sembarangan, mati fisabilillah. Termasuk ini, Bapak Ibu saya, kok baru pengajian niat tholabul ilmi mati, itu matinya fisabilillah. Umpamanya tukang syuting, mati kesetrum, itu fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar mencari ilmu, dia fisabilillah sampai pulang. Makanya kalau kita punya anak di pondok kok meninggal, dia ditakdir sebagai kematian fisabilillah. Kok saya ngaji seperti ini malaikat datang saya mati, itu fisabilillah. Paling hanya diumumkan di Masjid Indramayu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Haji Suyadi. Kok kebalik ya? Siapa yang meninggal? Bukan Suyadi, tapi sing wetenge gede. Lau anna rajulan, kalau seandainya seorang laki-laki qutila fisabilillah, dia mati dalam keadaan fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Coba dengerin, mati hidup lagi. Matinya fisabilillah, kemudian hidup lagi. Summa qutila fisabilillah, kemudian dia mati kedua kalinya fisabilillah.
summa asa, kemudian dia hidup lagi. Summa kutila fisabilillah, mati ketika kalinya, tetap fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup ketika kalinya, tetap hidup lagi. Wa alaihi dainun, tetapi baginya hutang, madakhalal jannah, maka orang yang berhutang itu tidak akan pernah masuk surga hatta yakdiya dainahu, sehingga dibayarkan hutang-hutangnya. Makanya Mbah Lebe itu kalau ada orang meninggal dunia biasanya mengatakan apa? Bagi ahli waris, bagi bapak ibu para pelayat yang merasa ada almarhumah tanggungan hutang, tolong sampaikan kepada ahli waris. Karena itu berat nih. Siksa kubur yang paling berat itu salah satunya orang utang nggak bayar, nomor 2 orang nguyuh ora cewek. Kamu cewek, nggak ada air Gus, dia pakai batu. Sampai keperimannya diusek-usek kayak gini. Saya kemarin di Jakarta salah kencing, Mbak. Saya salah masuk kamar mandinya perempuan. Untungnya nggak ada cewek. Begitu saya keluar ketemu ibu-ibu diprotes. Anda tahu nggak? Kan saya pakai masker, saya nggak buka masker. Ini untuk cewek. Kenapa Anda masuk? Langsung saya jawab, ini juga untuk cewek, Bu. Saya bilang begitu. Siksa kubur paling berat karena satu hutang nggak bayar. Hati-hati, jangan gampang hutang, apalagi bukan untuk kebutuhan pokok. Hutang Anda untuk beli motor, naudzubillah min dzalik. Kalau hutang hanya untuk kebutuhan makan masih bisa dimaklumi. Mungkin kalau warga daerah sini belas ya sama sekali nggak punya beras, ngomong Pak Dokter, kalau cuma beras pasti dikasih, betul Pak Dokter? Atau malam hari ini nggak punya beras, ngacung, tak kasih uang. Bener-bener nggak punya beras, tapi kalau punya ngaku nggak punya, saya doakan miskin seumur hidup. Sedap. Kadang-kadang hutang sesuatu yang tidak penting. Orang itu kalau hutang wajahnya melas, kalau disuruh bayar males. Kalau hutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, tapi kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel. Betul? Hutang itu menjadikan saudara jadi musuh, dekat jadi jauh. Jamaah jadi musuh. Kalau datang ke pondok, Gus, Pak Kiai, bla 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 bla, saya nggak pernah mau ngutangi. Mendingan saya nyumbang semampunya. Karena kalau sudah utang nggak kuat bayar, biasanya nggak mau datang ke pondok lagi. Makanya Nduk, kamu besok kalau mau dinikahi sama cowok, tanya punya hutang apa enggak. Loh iya, nggak usah minta mas kawin yang banyak-banyak. Yang penting calon suamimu nggak punya hutang. Baru nikah mati. Akhirnya kamu sebagai istri mewarisi hutangnya. Makanya kamu kalau nikah cari orang seperti aku. Tapi kan aku setia. Istriku cuma satu. Hoak matane, hoak. Siapa sih ngomong hoak tadi? Ya, selawatan dulu ya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi ada bareng-bareng sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora
wal ali wal sahabi man qad wahada kepacut temenan ger ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana tangan diangkat sholawat sholli wa sallim iman sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa. Sholli wa sallim daiman Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah tiga tentang siji. Masih ada cadangan, santai aja. Masih ada 2 lagi. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Ora urun cerewet. Sampai jam berapa pengajiannya? Apaan? Saya harus ke Semarang. Subuh cangkem. Banser sampai subuh. Yang penting sehat ya. Saya itu jarang di rumah. Kemarin pas pulang istri malah men. Ya Allah. Aduh, malah ke Indramayu terkenal jandanya. Janda itu macam-macam. Ada jahe, janda herang. Ada jablay, janda minta dibelai. Ada jalak, janda galak. Yang paling banyak rojali, rombongan janda liar. Itulah yang dicari oleh Pak Suyadi. Malah iya keprimen. Kalau Pak Suyadi menikah dengan janda, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Wes tahu. Lanjut. Saya mau ngaji sampai jam 11 kurang seperempat, nanti 15 menit transit, jam 11 pulang. Oke, udah. Saya tuh gak pernah transit, karena saya menghormati Pak Dokter sama Pak Suyadi, saya transit gak apa-apa. Kurang mana. Yang ngundang dewek. Jamiah numpang. Tapi rajinlah ngaji, karena an-nadru ila wajil alim bahwa ibadah, memandang wajah kiai itu ibadah. Makanya kamu pandang, makanya di depan, jangan di samping. Kan gak bisa lihat kamu. Ya Allah. Hah? Bisa baik? Ya kan aku ganteng. Emangnya Suyati? Ya apa-apa 1.000. Pokoknya jadi santri harus keren Le. Karena santri bisa menjadi orang keren. Contohnya aku. Kalau dulu kan kesannya santri itu desa. Enggak, ya Pak Kiai ya. Santri harus keren. Nyatanya Gus Miftah kemarin seminggu diundang presiden 2 kali. Mungkin kader NU yang paling sering diundang presiden Gus Miftah. Saya udah lupa berapa kali undang sama presiden. Alhamdulillah.
Enggak, saya cuma pengen mengatakan santri NU ternyata bisa diterima di tingkat nasional. Nah, makanya kamu sangat bangga jadi santri. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa menjadi kiai viral. Siapa? Terima kasih. Santri bisa jadi kiai ini londe. Siapa? Gus Miftah. Santri bisa jadi kiainya Purl. Siapa? Gus Miftah. Santri bisa jadi idolanya janda. Siapa? Inyong Mane. 1.000. Dia pengen mengatakan beli tikus di dalam kardus supaya silaturahmi tidak terputus, minta dong 100 ya. Dasar janda. Masa cuma 100? Lumayan. Janda semakin di depan. Apa kewajiban anak terhadap orang tua? Ini Pak Dokter, dengerin. Yang pertama, menghormati dan memenuhi hak-hak kedua orang tua. Disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi gini, kenapa anak itu harus berbuat baik dengan kedua orang tua? Coba Pak Dokter, kita sekarang timbang. Apakah mampu anak itu bisa membalas kebaikan orang tua? Ini sebagai muhasabah kita Bapak Ibu. Anak itu egois. Coba Anda dengarkan betul. Orang tua punya rumah, anak dengan bangganya mengatakan, ini rumahku. Tapi gantian anak punya rumah, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Betul? Orang tua punya mobil, anak mengatakan ini mobilku. Tapi begitu gantian anak punya mobil, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Orang tua punya anak 10, sabar ngurusi anak, memelihara anak. Anaknya jam 2 malam bangun lapar, orang tua sabar nyuapin anak. Betul? Anak jam 2 malam bangun ngompol, orang tua sabar ngurusi ompolnya anak. Tetapi begitu 10 anak sudah dewasa, tidak bisa ngurusi orang tua 1. Padahal siklus orang tua kembali seperti anak. Dulu anak kecil nangisan, orang kalau sudah tua biasanya mas kayak anak kecil nangisan lagi. Tapi orang tua 1 bisa ngurusi tangisan 10 anak, 10 anak tidak bisa ngurusi tangisan orang tua 1. Cangkeme anak durhaka. Padahal cangkeme dewek. Belum selesai. Itu anak. Sehingga mohon maaf, ketika Sayyidina Ali ditanya, wahai Ali, bisa enggak seorang anak membalas kebaikan kedua orang tua? Dijawab sama Sayyidina Ali, seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Jadi kalau seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya sampai mati, ternyata itu tidak sepadan dengan jasa seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Ibu itu kan keren. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mateng maneng, manak maneng, gawe maneng has. Itu kerennya seorang istri. Makanya padahal salahnya bukan pada istri, tapi pada suami. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan istri mengandung, salahkan suami yang punya. Itu perempuan. Maka ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, siapa yang harus kami hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Ibunya berapa? 3. Bapaknya berapa? 1.
Berarti bapak satu, ibunya yes. Setuju ibu-ibu? Anak saya bilang sama istri saya, Bun, kata abah tadi bapak satu, ibunya tiga. Kenapa abah kok ibunya cuma satu? Istri saya masak terong pak, dipotong-potong. Dek, kamu tahu ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? Satu. Kalau terong satu mau dimakan orang tiga, caranya gimana dek? Ya dipotong-potong bun. Sana bilang bapakmu, mah. Aku takut. Takut istri mata aneh. Saya nggak takut istri, tapi saya menghargai perasaan istri. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojone nyong modar ya. Ya, delik-delik ya. Nikah itu kan ibadah. Ibadah itu paling bagus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, makanya kalau ibadah diam-diam baik. Kalau dimamerkan nggak berpahala. Begitu. Jangan-jangan Suyadi udah punya. Iya. Kalau ngomong jujur tak kasih sejuta. Tapi insya Allah kita setia ya Pak ya. Saya nggak mungkin menikah lagi kecuali ada takdirnya. Loh, kalau ada takdir, kalau ada takdir, mana bisa saya melawan takdir? Kalau nggak ada takdir, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Enggak, saya setia. Saya kalau mau ngaji gini, istri di rumah seminggu 2 minggu tak tinggali ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Istri saya itu nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang terus. Mumet dah sinyong. Karena perempuan tuh hobinya cuma 3, ngemil, ngomel, ngemol. Betul? Ngemil, ngemol, ngomel. Dan perempuan paling benci dengan cowok 3 hal, omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul? Makanya membahagiakan istri cukup dengan 70 cara. Satunya shopping, sisanya 69. Nah, saya tidak paham. Nah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu aslinya wa bil walidaini ahsin. Fi'il amr yang jadi masdar. Jadi mohon maaf, jangan sampai kemudian surga kita itu terdilai gara-gara tidak hormat kita kepada bapak ibu kita. Coba Pak Dokter, pernah nangani orang melahirkan nggak Pak Dokter? Coba Anda lihat perjuangan seorang perempuan. Perempuan itu istimewa Bu. Kalau laki-laki salah sunat hanya dibilang malpraktek. Mati karena salah sunat, malpraktek. Tapi kalau perempuan mati karena melahirkan, surga Pak. Hebatnya perempuan. Saya ulangi, perempuan mati karena melahirkan, surga. Laki-laki mati karena sunat, malpraktek. Kan keren perempuan ya. Coba perempuan itu, Masya Allah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Perempuan itu hamilnya saja jihad. Coba kamu bayangkan anak-anak santri, ibumu itu loh, dulu sebelum menikah dengan bapakmu, badannya masih bagus kayak si Tina, kayak Nabila. Begitu hamil, ya Allah, melentong kabeh. Dulu masih seksi, berat badannya 40 kilo. Begitu hamil, 60 kilo. Naik 15 sampai 20 kilo. Padahal orang hamil tuh nggak enak le, tidur mengkurap ora bisa, melumah kayak pelampung. Coba kamu bayangin. Dan itu berlangsung 9 bulan. Makanya kalau adik-adik santri, kamu pengen merasakan betapa nelangsanya seorang istri hamil, kamu nanti pulang cari batu bata 15 kilo, kamu tali di perutmu. Ditanya Pak Suyadi, ngapain nak? Latihan meteng.
Coba. Begitu sudah 9 bulan HPL-nya datang hari perkiraan lahir, sudah buka 2, dibawa kepada dokter Mas Rudi. Wut. Sampai klinik nutup maning. Kan banyak kejadian. Sudah buka, ketemu dokter nutup maning. Isin ora tegel ndelok dalane. Begitu sampai rumah kerasa maning. Budal maning, akhirnya nginep neng klinik. Ditunggoni sabar, buka 1, loro, 3, nganti buka 15. 10. Kok 15? Teneh kayak hanggar pesawat. Coba kadang-kadang istri itu kalau mau melahirkan Pak, ngeden 2 hari 2 malam. Betul? Coba si gemuk, kalau ngising ngeden 30 menit baik. Rasanya silitnya nganti suwek. Ini perempuan ngeden mau melahirkan 2 hari 2 malam. Ya Allah. Mulai saya kayak ngapa orang dina rong bengi ngeden. Makanya aja sembrana karo wong tua. Kesuh ya nyong. Ora metu-metu. Kadang-kadang bayi ini kurang ajar. Wes ngeden rong dina rong bengi ora gelem metu. Soalnya apa? Malah minta jalan lain, cesar, kan bajingan ya. Sudah 2 hari 2 malam ngeden gak keluar-keluar, akhirnya dicesar. Kenapa bayi minta dicesar? Karena gak tega lihat jalan bayinya. Karena dia pengertian sama bapaknya supaya jalannya tidak hancur. Dan luar biasanya bayi itu kalau lahir Pak, ditakdir oleh tangannya genggam. Bayi lahir tangannya genggam apa begar? Genggam. Kenapa bayi tangannya genggam? Karena kalau begar rusak jalannya kecakar-cakar. Itu ibu, Masya Allah perjuangannya luar biasa. Begitu bayi sudah keluar dari jalannya normal, apakah penderitaan seorang istri berhenti? Enggak. Dokter datang membawa bayi, Bu, belum selesai. Apa maning dok? Dondomi dulu. Saya tanya sama dokter, katanya di dondomi itu nggak pakai bius. Langsung kan lamarannya. Dulu masih lamaran, zaman ibu saya. Belum ada bius. Cetus, atang. Dulu itu mbak, yang zaman dulu belum ada bius untuk itu. Cara menghilangkan supaya tidak sakit apa? Gendong bayi. Melihat anaknya sehingga mengalihkan rasa sakit dari dondom kepada bayinya. Saya tanya sama mak saya, itu gak dibius zaman saya dulu lahir. Ceplus atau ceplus atau semakin lama ceplus atau begitu merampung bapak nih cerewet dokter apa mana inyong dibagai titik aja ditutup kabeh. Dokternya guyon, ya sudah dipasang resleting saja. Makanya lumrah kalau ibunya mati itu syahid. Tapi kalau anaknya yang mati bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk masuk surganya Allah. Itu perempuan. Makanya sakit hati betul kalau orang tua itu, mohon maaf, orang tuamu itu sakit hati bukan karena kamu tidak bisa ngasih uang mereka. Tetapi ketika doanya kamu bantah dengan kelakuan kasarmu. Sekarang anak laki-laki itu lucu. Ibunya marah kamu lawan, pacarnya marah kamu diam. Pertanyaan saya, sebenarnya susu siapa yang kamu hisap duluan? Fakta nih Kiai. Iya Kiai ya. Ibunya marah dilawan, pacarnya marah kamu diam. Pertanyaan saya, sebenarnya susu siapa yang kamu hisap duluan? Kalau terjadi seperti itu, mohon maaf, kamu menikah dengan istrimu, saya pastikan hubunganmu dengan ibumu pasti tidak akan baik-baik saja. Apa bedanya anak cewek seperti Mbak Nabila Sitina dengan cowok santri seperti ini? Beda, Le. Ketaatan seorang anak perempuan berhenti kepada orang tuanya di saat dia menikah. Karena dia harus lebih taat kepada suaminya. Tapi seorang anak laki-laki,
ketika dia sudah menikah sekalipun tidak berhenti taatnya kepada bapak ibunya. Betul? Lah rusaknya hubungan anak laki-laki sama bapak ibunya itu biasanya karena istrinya. Suaminya mau ngasih uang sama ibunya, istrinya cerewet. Kono dikasih terus. Hei istri, kamu dengerin. Kenapa suamimu tetap harus taat kepada ibunya? Karena besarnya suamimu, karena air susu ibunya, bukan karena susumu. Kesuhnyong. Bener ya? Fakta kali. Kita itu besar karena susu ibu, bukan susu istri. Kan cuma kemasannya. Kok gedeng nyong? Itu sama orang tua sia-sia. Dan ternyata saya membuktikan bahwa doa orang tua itu betul-betul mustajabah. Saya kasih semangat ibu. Kalau Anda ngomong saya pamer, goblok. Nggak ada ceritanya saya pamer. Kemarin bapak saya itu sudah daftar haji reguler. Sudah 15 tahun nggak berangkat-berangkat. Setelah Ramadan tahun kemarin bapak saya telepon. Kok bapak pengen haji ya? Tapi kok masih lama? Oh bapak mau berangkat haji furodah. Kalau bapak mau, kita berangkat. Jangan mahal. Itu orang tua. Nggak mau membebani anak. Jangan mahal. Pak tenang. Saya akan cari uang untuk bapak. Ternyata saya cek haji furodah harganya 600 juta. Saya harus memberangkatkan bapak dan ibu saya, berarti 1,2 miliar. Bapak ibu berdoa saja, saya nyari uang. Kalau ibu ridho, bapak ridho, pasti dapat. Akhirnya saya daftar. Bapak dan ibu saya. Begitu saya daftar, saya ingat. Kalau saya hanya memberangkatkan bapak dan ibu saya, ada yang cerewet siapa? Bapak dan ibu mertua saya. Dikira pilih kasih. Betul? Karena orang Jawa kan seperti itu. Sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Sing kakean cangkem biasanya jilbabnya putih. Untungnya Kiai, istri saya cuma satu, jadi bapak ibu mertua juga cuma satu. Coba kalau 4 mate, 8 bro, itulah hikmahnya punya istri cuma satu. Akhirnya saya daftarkan bapak ibu mertua saya, berarti saya harus cari uang 2,4 miliar. Istri saya bilang, bah masa nggak ada yang derek ke? Ya udah istri sekalian berangkat, berarti saya harus menyiapkan uang 3 miliar. Saya daftarkan mereka berlima, bapak ibu mertua sama istri. Allah adil. Allah nggak membiarkan bapak ibu saya berangkat sendiri. Saya ditelepon sama Raffi Ahmad, Gus kita mau berangkat haji Run Entertainment, saya Nagita dan karyawan, tapi saya pengen haji saya ditemani sama Gus Miftah. Akhirnya saya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Itu cara Allah. Saya membayari keluarga saya 5 orang, haji saya dibayari Raffi Ahmad. Delalah Raffi Ahmad visanya nggak keluar, saya berangkat, Raffi nggak jadi berangkat. Saya bilang sama Raffi, santai bro, tahun depan lu berangkat, gua berangkat, tak temenin gua yang bayar sendiri. Karena teman saya, Pak. Ini cara Allah. Saya bayar 3 miliar, saya dibayari sama Raffi 600 juta. Allah langsung balas kontan. Baru mau pulang saya sampai transit di Oman. Saya dapat pekerjaan senilai 3 miliar. Langsung Allah ganti kontan saya pulang haji. Ini doa orang tua. Kalau Anda mengatakan, Gus minta pamer, Anda salah. Bukan kelas saya lagi untuk pamer. Tetapi untuk memotivasi Anda semua. Bahwa ternyata apa? Doa orang tua itu mustajabah. Maka salah satu da'watin mustajabun, satu da'watil madlum, doanya orang terdolimi. Makanya kalau saya dibully sama orang, saya diem. Karena orang didolimi, doanya mustajabah. Dan mungkin kader NU yang paling sering dibully orang itu Gus Miftah. Ngaji di klub malam, dibully. Ngaji sama londe, dibully. Deddy Corbuzier masuk Islam, dibully. Ceramah di gereja, dibully. Saya itu ceramah di gereja, yang salah satu yang membela saya Abah Tim. Lanjutkan le, Abah nggak mampu, kamu yang mampu le, Abah Tim. Saya dibilang sama orang Indonesia, dasar Miftah kafir. Saya jawab, hurra masalah, sahadat maning.
Saya dibilang, dasar Miftah goblok. Ora apa-apa, goblok bae laris. Rika pinter ora payu. Kalau Anda dibully diam. Dakwatul madlum mustajabun. Doa orang dizolimi itu mustajabah. Maka hari ini Anda pendukung capres, yang saya ingatkan satu, dukung capresmu, sampaikan kebaikannya, sampaikan programnya, jangan pernah menjelek-jelekkan capres lain. Capres yang kamu jelek-jelekkan malah doanya mustajabah. Betul? Kita tuh boleh Pak, mendukung capres itu bagi saya harus kiai itu. Supaya capres itu tidak dikelilingi oleh orang jelek. Makanya kiai harus ngawal. Kalau kiai nggak mau ngawal, akhirnya capres akan dikawal oleh orang-orang jelek. Caranya bagaimana? Sampaikan programnya, sampaikan kebaikannya, jangan jelek-jelekan. Makanya ketika Pak Prabowo dijelek, dasar Pak Prabowo kakinya pincang. Santai, Pak Prabowo kakinya pincang karena berjuang. Sementara kita kakinya normal, nggak pernah berjuang. Nggak usah jelek-jelekan. Anda senang sama Mas Ganjar, silahkan sampaikan kebaikan Mas Ganjar. Anda senang sama Mas Anies, sampaikan kebaikan Mas Anies. Nggak usah menjelekkan calon lain. Setuju Bu? Saya bilang sama pendukungnya Mas Prabowo yang seperti saya, nggak boleh menjelekkan. Ini pesta demokrasi. Pesta itu harus menyenangkan, bukan menakutkan. Caranya bagaimana? Happy. Karena politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Tapi memang di Indonesia yang paling susah dinasehati itu ada 3. 1 Fir'aun, 2 orang yang jatuh cinta, 3 pendukung capres. Angga temen tuturan nih. Kalau saya dari awal, saya suka dengan Mas Prabowo, nggak boleh menjelekkan yang lain. Haram menjelek-jelekkan. Karena bagaimanapun kita saudara. Jadi tetap berbuat baik untuk ibumu. Hari ini beliau bangga melihat orang segini banyak mendoakan ibumu. Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Kalau itu kamu kasih kepada mereka, wa idalahiqatuhu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa yang kamu kirimkan untuk ibumu itu lebih disukai daripada dunia seisinya. Kamu kirim Fortuner ibumu, kamu kirim uang 1 miliar, tapi untuk ibuku Hajah Suremi Al-Fatihah, dia akan full senyum. Terima kasih Mas Ludi, saya kangen sama yang badannya gemuk, tolong segera nyusul, kayak gitu. Alumni Jombangnya ngendi? Oh Tebu Ireng, santri Gus Solah. Anaknya Gus Solah itu kawan saya perjuangan, Gus Ipang Wahid. Di dunia ini yang paling saya idolakan salah satunya adalah Gus Dur. Orang itu yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang cuma 2, Gus Dur sama si buta dari Gua Hantu. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari Gua Hantu? Nah ini orangnya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Pak Mas Ludi dan keluarga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Hajah Suremi di sana full senyum mendapatkan doa dari kita semuanya. Untuk Hajah Suremi Al-Fatihah.